Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami mengenai masalah dalam proses belajar. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Adapun anggota-anggota dari kelompok 1, yang pertama Elsa Maulita, yang kedua Fitri Rahayu, yang ketiga Rizka Siratur Kutsia, yang keempat Wirawansyah, yang kelima Lilis Sarlina, yang keenam Reski Alan, saya sendiri, yang ketujuh Atira, yang ke-8 Anissa Nurul Fijrina, dan yang ke-9 Sri Indah Rahayu. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada seseorang, sementara masalah merupakan ketidakseriusan antara harapan dengan kenyataan. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh seorang individu yang menghambat kelancaran proses belajarnya. Masalah belajar yang dialami oleh siswa berkaitan erat dengan adanya keterampilan belajar. Masalah belajar adalah kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya kendala-kendala yang muncul untuk mencapai suatu hasil belajar. Masalah-masalah yang dialami oleh siswa apabila tidak segera diatasi tentunya akan menghambat proses belajar siswa dan akan berdampak pada pencapaian tujuan dari belajar tersebut. Siswa akan berhasil dalam proses belajar apabila siswa itu tidak mempunyai masalah yang dapat mempengaruhi proses belajarnya. Jenis-jenis masalah dalam belajar. Masalah yang pertama yaitu siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada di dalam satu kelas yang sama. Sesuai dengan tujuan belajar yang tercantum dalam kurikulum bahwa siswa dikatakan lulus atau tuntas dalam suatu pelajaran jika telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau yang biasa disebut dengan KKM yang telah ditentukan oleh tiap-tiap guru di bidang studi. KKM dibuat berdasarkan pencapaian siswa di dalam kelas. Apabila seorang siswa tidak mencapai kriteria tersebut, maka yang bersangkutan dikatakan bermasalah dalam pelajaran tersebut. Masalah yang kedua yaitu siswa yang mengalami keterlambatan akademik, yaitu siswa yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal. Belum tentu semua siswa yang terdapat dalam satu kelas memiliki kemampuan yang sama. Ada beberapa siswa dengan kemampuan intelijensi di atas rata-rata. Kondisi ini yang menyebabkan siswa ini harus menyelesaikan kebutuhan asupan kecerdasannya dengan kemampuan teman-teman sekelasnya, sehingga siswa yang seharusnya sudah berhak di atas teman-teman sebayanya dipaksa menerima kondisi sekitar. Permasalahan yang ketiga yaitu siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonis, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, bahkan tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Besarnya kesempatan yang diberikan oleh guru untuk menyelesaikan tugas menyebabkan siswa mengulur-ulur pekerjaan yang seharusnya diselesaikan segera setelah diperintahkan. Guru yang terlalu disiplin dan berwatak tegas juga menjadi faktor berkurangnya perhatian yang seharusnya diberikan oleh siswa kepada guru. Siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurangnya tata krama dalam hubungan internasional antara lain, yaitu pergaulan antar teman sepermainan yang tidak seumuran dan tidak mengenyam bangku pendidikan, menyebabkan si anak atau siswa terpengaruh dengan pola perilaku dan pergaulan seperti berbicara dengan nada yang tinggi dengan orang yang lebih tua, sering membuat kegaduhan atau keributan di dalam masyarakat. Kemudian, siswa yang bersangkutan membawa perilaku buruknya tersebut ke dalam lingkungan sekolah yang lambat laun menyebabkan teman-teman yang lainnya terpengaruh dengan pola perilakunya, baik dalam berbicara ataupun dalam memperlakukan orang lain. Siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, yakni keadaan atau kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar seperti jera dan bermalas-malasan. Siswa seperti ini biasanya didukung oleh kondisi atau lingkungan yang tidak peduli terhadap perkembangan belajar siswa.
Lingkungan keluarga yang tidak berperan dalam proses anak bisa menyebabkan si anak menjadi bodoh, sehingga belajar menjadi kebutuhan yang sekadar saja. Lingkungan masyarakat merupakan media sosial turut berperan penting dalam proses memotivasi siswa itu sendiri. Siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas, yaitu siswa-siswa yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama. Ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan atau masalah dalam belajar. Yang pertama, menunjukkan adanya gejala emosional yang menyimpang atau kurang wajar. Gejala emosional yang dimaksud seperti pemurung, pemarah, mudah tersinggung, kurang gembira, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku yang menyimpang atau kurang wajar, seperti bolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak tertib dalam kegiatan belajar mengajar, tidak mau bekerja sama, dan lain sebagainya. Adapun sikap yang tidak peduli dalam mengikuti pelajaran dapat tercermin dalam beberapa perilaku seperti tidak hadir atau sering terlambat ke kelas tanpa alasan yang tidak jelas, tidak berprestasi dalam diskusi atau kegiatan pembelajaran, mengalihkan perhatian dengan menggunakan gadget atau melakukan kegiatan lain selama pembelajaran, tidak menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan, tidak mengajukan pertanyaan jika ada kebingungan atau ketidakpahaman, tidak mencapai informasi penting selama pembelajaran, memiliki sikap acuh. Ini dapat menghambat kemajuan belajar, sebaiknya dihindari untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan. Adapun prestasi belajar yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya motivasi, ketidakmampuan untuk menemukan alasan atau tujuan yang kuat dalam pembelajaran dapat mengurangi motivasi seorang untuk belajar. Kurangnya perencanaan waktu, manajemen waktu yang buruk dapat mengakibatkan kurangnya waktu belajar dan mempersiapkan diri untuk ujian. Gangguan eksternal, faktor-faktor eksternal di lingkungan, belajar, masalah pribadi atau masalah keselamatan dan mempengaruhi prestasi belajar. Kurangnya dukungan dari keluarga, teman atau guru mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar. Tidak mengembangkan keterampilan belajar, kurangnya keterampilan belajar efektif seperti keorganisasian, catatan, atau pemecah masalah dapat menghambat kemampuan belajar. Baiklah, adapun pembahasan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi masalah dalam belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi masalah dalam belajar. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisik, motivasi, inteligensi, dan teman bergaul, di mana teman bergaul ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran kita, di mana teman bergaul yang baik akan baik juga. Jika teman bergaul kita tidak baik atau kurang baik, maka akan mempengaruhi proses pembelajaran kita, karena pengaruh dari pergaulan cepat masuk dalam jiwa kita. Jadi teman bergaul itu sangatlah berpengaruh terhadap proses pembelajaran kita. Jika temannya kurang baik, maka kita juga akan malas mengerjakan tugas, malas belajar, lebih mementingkan bermain daripada tugas kita dan belajar kita. Suasana rumah, di mana suasana rumah sangat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Suasana rumah sangat mempengaruhi ketenangan anak dalam belajar. Jika suasana rumah sedang tegang, sering terjadinya ribut dan cekcok, maka menyebabkan anak tidak betah di rumah, dan itu sangat mempengaruhi proses belajar anak. Fasilitas belajar, di mana selain memberikan motivasi belajar, fasilitas belajar itu sangat berpengaruh untuk belajar anak. Sebagian besar anak akan merasa bersemangat untuk belajar jika fasilitas belajar di rumah itu lengkap. Guru melakukan sosialisasi tentang motivasi kepada siswa. Motivasi yang diberikan bisa dalam bentuk ceramah singkat yang diberikan sebelum memulai proses pembelajaran. Selain itu, guru bersama guru mata pelajaran secara aktif berdiskusi dalam rangka menciptakan motivasi, sehingga siswa-siswanya tidak mengalami kekurangan motivasi.
Guru bimbingan konseling juga memiliki peranan yang cukup besar dalam hal memotivasi siswa. Guru secara berkelanjutan memberikan penyuluhan dan motivasi kepada siswa baik secara perorangan maupun secara kelompok. Yang kedua, perubahan strategi atau mode belajar sesuai dengan kondisi real siswa. Saat ini, metode belajar yang populer di Indonesia yang dikenal dengan PyCamp atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di mana aktif artinya ketika proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif untuk bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Kemudian, inovatif artinya bagaimana guru menciptakan pembelajaran yang bisa membuat siswanya berpikir bahwa learning is fun, sehingga tertanam di dalam pikiran siswanya tidak akan ada lagi perasaan tertekan dengan tenggat waktu pengumpulan tugas dan rasa bosannya tentunya. Kemudian kreatif, artinya agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Dan efektif, artinya bagaimana guru mampu menciptakan apa yang harus dikuasai oleh siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa menyia-nyiakan waktu. Dan menyenangkan. Menyenangkan artinya suasana belajar mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya pada time on task-nya tinggi. Penggunaan media belajar yang inovatif, yang dimana di sini dimaksud mampu menarik perhatian dan memotivasi siswa. Penggunaan perangkap itu sendiri seperti LCD, proyektor atau OHP. Selain merupakan sarana untuk mempermudah penyampaian guru, juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan perhatian belajar siswa, sebab ada siswa yang mampu belajar secara audiovisual dan non-audiovisual. Dalam hal ini, orang tua memiliki peranan yang paling penting dalam memotivasi anaknya, sebab sebagian besar waktu yang dihabiskan anak setelah sekolah yaitu di rumah. Setiap orang tua memiliki cara yang berbeda-beda dalam memotivasi anak-anaknya. Ada orang tua yang menunjang anaknya dengan memberikan sarana perlengkapan belajar seperti pengadaan komputer, buku referensi, maupun peralatan tambahan yang dapat mengakses internet. Ada pula orang tua yang memberikan motivasi atau dorongan kepada anak-anaknya melalui wejangan-wejangan atau ceramah atau penggunaan model dan lain sebagainya. Selain itu, masyarakat dalam hal ini memiliki peranan yang penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, dan tentram. Semisalkan mungkin tidak menciptakan suasana buruk yang mempengaruhi bahkan merubah mental anak. Dalam hal ini, siswa melakukan aksi-aksi yang dapat merubah tatanan paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat mengubah cara pandang anak terhadap berperilaku, dan juga lingkungan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting, sebagaimana lingkungan menciptakan suasana bahwa siswa tidak hanya merasakan suasana belajar di lingkungan sekolah, tetapi juga merasakan di dalam lingkungan sekitarnya. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.